warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Gunung Kidul, Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi akan melakukan wawancara kepada kelompok tani Arum Jati yang berlokasi di Giri Sekar, Panggang, Gunung Kidul. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengelolaan pasca panen yang diampu oleh Bapak Nusron Habibur Rahman, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Agribisnis. Perkenalkan, saya Dira Rizky Parwana dengan NIM 231111019. Saya Bita Adelia dengan nomor induk mahasiswa 231111020. Nama saya Lega Divanias Nurjani dengan NIM 231111022. Ikuti keseruan kita pada vlog kali ini. Dadah. Sebelumnya kita akan room tour dulu guys di greenhouse cabai. Ayo. Ini adalah tempat untuk menyimpan benih tanaman cabai. Masih menggunakan teknologi yang sederhana dengan menggunakan bambu sebagai penopangnya. Kita menggunakan plastik untuk menutup di atasnya mengurangi efek panas. Itu cuma Lega. Mas Ego. Perkenalkan, saya di sini Suparjio, itu kelompok tani, yaitu kelompok tani Arum Jati. Saya di sini sebagai anggota yang fokus dalam menanam cabai atau membudidayakan sayuran. Untuk alamat saya Waru, RT 1, Padukuan Waru, Giri Sekar, Panggang, Gunung Kidul. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa rata-rata volume hasil panen yang harus Bapak kelola dalam satu siklus panen sebelum masuk ke ruang penyimpanan, Pak? Maksudnya panen? Iya, banyaknya. Banyaknya. Ya, dalam sekali panen itu ada berapa kilo ataupun ada berapa ton? Panen Cabai. Iya. Oh, sekali panen. Sekali panen itu tinggal penanaman. Maksudnya kalau memang penanaman itu berapa krat, nah ini kemungkinan satu krat bisa sampai 10 kilo, tinggal dikalikan. Berarti kalau dalam satu krat kira-kira ada berapa cabai? 360 ada, yang 400 batang ada. Kemudian untuk lahannya itu luasannya berapa nih, Pak? Tergantung yang petani, tergantung petaninya. Untuk rata-rata di sini kan lahannya apa enggak segitu luas, teman, misah-misah. Jadi nggak satu tempat. Oh, berarti nanti itu sistemnya kalau misalkan sudah panen baru dikumpulkan dijadikan satu, ngerti nih, Pak? Ya, untuk dijual di pengepul. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi kematangan cabai saat mulai dimasukkan ke tempat penyimpanan? Itu atau pas masih muda hampir tua, atau pas sudah tua banget, atau bagaimana? Atau kalau yang misalkan per varietas beda, kan ada yang cabai warnanya hijau, ada yang warnanya merah, itu bagaimana cara pembedaan untuk ke proses penyimpanan setelah panen? Disimpan. Maksudnya disimpan tuh? Caranya cara memanennya itu langsung dikonsumsi. Cara memanennya itu bagaimana ben awet gitu, Pak, cabainya. Oh, jadi panennya tuh pas kapan ngaten? Oh, maksudnya ben awet dipanen. Oh, ya mungkin kalau misalnya mau dipanen misalnya awet, kemungkinan cara peteknya sing merah. Jadi kemungkinan di awet ini jadi sing berwarna ini agak ketua-tuaan, kebangetan menjelang merah. Jadi mungkin jadi itu sing hijau ditinggal. Itu ditinggal, jadi awet, jadi nggak langsung habis. Kalau untuk cabai rawit, dia harus saplak hijau harus dipanen, nggak harus merah nggak laku. Ya
arep abang. Penetong. Kemudian misalkan nih Pak, di lahan tersebut itu ada tanaman cabai yang terkena gejala penyakit. Itukah apakah ada penyortiran terkait dengan tanaman cabai tersebut atau ada pemisahan setelah panen atau bagaimana? Kalau mungkin pasca panen itu untuk sementara dibiarkan dulu, diambil buahnya dulu, mungkin baru dibuang. Kalau udah nggak maksimal, nah, Untuk sisa yang dibuang itu bagaimana kan Pak? Sisa cabai yang tidak layak untuk yang saya nggak layak untuk Iya. yang dibuang. ya Oh itu kan dibakar saja, sebenarnya dibakar. Masalahnya itu nanti kan ada virus, kemungkinan ada virus terus menyimpan penyakit. Nah, ada kuku-kukuan, kuku, nah segala macam itu lebih banyak dibakar biar nggak nular ke yang sehat. Kemudian yang selanjutnya itu untuk teknik penyimpanannya itu bagaimana Pak? Jadi nanti setelah panen gitu kan semuanya dikumpulkan menjadi satu. Nah itu kan pasti ada penumpukan produksi. Ya, Sering kali terjadi nih kalau misalkan lomboknya itu terlalu banyak dalam satu karung, itu kan ada yang panas itu Pak, ada yang lanas. Itu Panas, bagaimana ah. caranya supaya tidak lanas dan juga siap untuk dijual belikan dengan kualitas yang terbaik? oh itu harusnya kalau CRM tawet itu mungkin ya nggak harus begitu perawatannya kan kuat. Tapi kalau untuk keriting itu pakai karungnya yang apa kan beranginnya loh, Oh iya, ada Iya. bolong-bolongnya loh, Iya. nggak tinggal loh. Terus biasanya ditonton, biasanya kalau mau dikirim dipak itu harusnya nggak langsung dibluk atau apa nggak tugel, karena panjang-panjang loh. Nah, keriting kan panjang-panjang itu ditambah senyapit dipak itu kalau mau disimpan itu karena sementara di rumah ya dilihat dipak. Iya. Dilernya itu di dalam suhu ruang atau di luar ruangan Pak? Di ruangan sih anti panas, Iya. di ruangan dalam rumah ya, misalnya di ruangan nah gini kan nggak begitu panas, baru nanti dikemas kirim untuk mengantisipasi panas pembusukan. Terus kemudian yang selanjutnya itu kalau misalkan pas diler atau kan ditumpuk itu kan ada yang lain gitu Pak. Nah itu tuh bagaimana caranya Bapak itu mengatasi supaya tidak banyak yang lanas seperti itu? Karena kan itu nanti akan mempengaruhi jumlah hasil keseluruhan dari panen tersebut. Dan nanti akan mengurangi keuntungan yang Bapak akan jual itu. Bagaimana? Jadi pertama itu metiknya jangan terlalu matang. Pertama, keduanya terus ya, selama ditimbun di rumah itu tipis, harusnya kena angin, syukur kena angin, jadi mengurangi lembab panasan sumuk, menghalangi sumuk itu jadi lebih aman, Udara. karena udaranya aman, kan pokok biasa Angin. Blower apa angin? Oh berarti ada alat tambahan berupa blower apa nih Pak? benar cepat menggusur untuk sementara. Tapi kalau udah merah kan rata-rata satu beli kan nggak kuat lama. Jadi sekali panen langsung sore jual. Jadi misalnya hari ini panen, sore harus dikirim udah langsung. Kalau ditimbun nggak kuat, kayak gitu nggak kuat, kalau ditimbun nggak kuat. Begitu sekarang panen, sore harus jual, bukan kirim. Kemudian untuk pengirimannya gitu nih Pak, itu kan harus di packingnya. Di packingnya itu ngagem karung maleh, nopo ngagem kardus. Jual kardus, tergantung mau ke pasar atau ke sini, tergantung pengiriman.
cuman pasar lokal ya karung. Pengirimannya paling jauh di mana Pak? Itu utara Jogja. Itu berarti sudah menjalin kerjasama dan setiap panen sudah diminta untuk mengirimkan ke sana. Iya, betul. Sudah ada pembelinya. Kemudian misalkan ada kerusakan waktu pengiriman, itu menjadi tanggung jawabnya jenengan atau dari pihak yang menerima Pak? Saya, kalau kerusakannya di sini ya saya. Tapi biasanya pengiriman apa? Terus dibersih ya, bersih. Terus dipilih yang merusak dari bulan dari Singapura. Kemudian sebelum dikirimkan itu, apakah cabainya itu dilakukan pencucian dengan larutan klorin atau pemberian fungisida hayati Pak supaya lebih awet mantan, atau sekali panen langsung kirim tanpa menggunakan bahan apapun? Tanpa bahan Jadi Mana langsung alami ya Pak? alami, Iya. nggak ada pengawet-pengawetan. Seger, jadi masih fresh, dan pemalas langsung langsung jual seger, pokoknya kondisi seger. Oke. Terus kemudian berapa banyak persentase susut bobot yang biasanya terjadi selama proses penyimpanan Pak? Berapa kehilangan hasil? Misalkan harusnya kita panennya mendapatkan 100 kilo, terus kemudian karena disortir dapat yang ada yang busuk, ada yang lunak, ada yang lana, kayak gitu jadi 90. Ada, itu banyak, memang ada. Jadi saya bisa kalau minggu semalam itu biasanya penyusutan ada sampai setengah kilo. Misalnya saya minggu setengah kuintal, biasanya ada sampai setengah kilo sampai 1 kilo. Itu sama ini yang busuk-busuk dibuang. Ini biasanya ada sampai. Terus kemudian apakah terdapat kendala biaya ataupun keterbatasan teknologi dalam mengadopsi sistem penyimpanan? Kalau penyimpanan kan nggak lama. Sapi kan harus cepat. Proses sapi kan harus cepat. Karena nggak usah ditimbun nggak sapi. Hasilnya kurang bagus. Kan layu. Timbun 1 hari kan udah layu. Semalam aja udah layu. Kok nek gagangnya ireng ora laku sapi. Gagangnya harus ireng, kayaknya kan ora laku. Harus minggu pulang. Kemudian nanti Pak, misalkan ada yang orang sekitar mengatakan ajeng beli cabainya itu, apakah melayani atau hanya melayani yang pengiriman keluar? Melayani. Oh, melayani. Melayani. Mau beli sekilo atau Terus ini kok ada perbedaan harganya mboten antara untuk harga lokal dan juga yang dikirim? sama. Sama. Sami mawon. Sami mawon. Lokal malah pindahin lah. Harganya sama mau lagi pindahin. Keren. Keren banget. Sayuran. Orang beli. Berapa keuntungannya Bapak untuk dalam sekali panen? Jadi mungkin modal awalnya berapa, kemudian untuk nanti entah pupuknya ataupun penyiramannya, terus perawatannya itu membutuhkan kisaran biaya berapa, kemudian nanti dapat keuntungannya berapa? Oh, itu ada sesi dua sesi. Misalnya kan kita nanam awal musim penghujan, kan kita nggak membutuhkan air. Kan air gratis, air hujan. Nah itu kan kepotong biaya air, itu cuman kepotong pupuk sama perawatan pupuk gitu. Ini keuntungannya kan lebih apa ya, lebih untung lah istilahnya. Kalau dihitung keuntungan lebih untung. Tapi kalau musim kemarau kan harus mengeluarkan biaya air, tambah selang, tambah air. Nah itu kan dulu saya pas lagi nanam musim kemarau itu sekali bayar air itu sampai 700-800 sekali bayar per bulan.
kamu nanti ngono karo ngono. Nggih. Aku tak petongan karo aku kan. Nggak. Terus aku bayar untuk per bulan. Itu tiap bulan aku bayar ya. Untuk musim kemarau. Untuk tanaman ada 11 kerat tambah terong tambah timun itu sekitar pengeluaran per bulannya untuk air jadi berkurangnya keuntungannya kurang untuk hasilnya ini bisa sampai 2 kintal per panen sampai 180 190 pas nanti ini semua bajunya ya pakai untuk musim kemarau mau tanahnya menurun musim kemarau tanahnya menurun mau tanah lombok kan menurun ini keuntungannya kurang udah musim begini malah bisa lumayan. Kemudian yang terakhir ya Pak nih, apa harapan Bapak jika terdapat inovasi teknologi penyimpanan yang murah dan juga mudah diaplikasikan untuk petani skala kecil? Oke, mungkin apa harapannya karena dengan keterbatasan yang ada di sini, lelah non itu banyak yang meminta cabai di tempatnya Bapak itu kan, terus kemudian lahannya semakin bertambah banyak nih Pak, terus hasilnya juga banyak, terus Bapak mengalami kesulitan dalam mengelola penyimpanannya dan juga mungkin tenaga kerjanya dan lain sebagainya. Itu harapannya adakah teknologi yang bisa membantu Bapak? Ya misalnya ada ya orang apa ini kalau misalnya ada ya mungkin lebih efektif, lebih bagus. Kalau terkendala sistemnya nggak ada lah ya wis. Ya wis guru pasar. Nek ora ono teknologi sing nggo pengawen enggak. Ya guru sing busuk-busuk. Nggih. Dikenali sing lebih bagus. Nah, untuk sementara ini kan begitu. Prosesnya mau nggak ada alat sing nggo pengawen nggak ada.